Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Lestiorini SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah startup. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai BMC atau Business Model Canvas tentang kampus kami, yaitu UMIBA atau Kampus Universitas Mitra Bangsa. Jalan-jalan ke pantai jangan lupa pakai baju. Sebelum presentasi kami mulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Palopi bersama rekan saya Muhammad Ubaidah dan Ahmad Anwari. Baik, sebelum lanjut ke Business Model Canvas tentang UMIBA atau Kampus Universitas Mitra Bangsa, hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa sih itu Business Model Canvas? Nah, jadi Business Model Canvas adalah sebuah alat strategi manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan sebuah konsep konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep ini mengandalkan gambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Business Model Canvas terdiri dari 9 elemen penting yang membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur dalam membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Berikut adalah 9 elemen tersebut. Jadi yang pertama itu ada customer segment, kemudian ada customer relationship, kemudian ada channel, lalu ada value proposition, dan selanjutnya ada key activities, kemudian ada key resources, key partners, revenue streams, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, jadi yang pertama, apa sih customer segment itu? Jadi customer segment atau segmentasi pelanggan adalah komponen pertama yang digunakan dalam menentukan strategi bisnis dalam konteks pendidikan tinggi. Ini berarti memahami siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis pendidikan, seperti siswa, guru, atau orang tua siswa. Nah, di Universitas Mitra Bangsa atau UMIBA, customer segment kami antara lain adalah pelajar lokal dan internasional, orang tua dan wali murid, pemerintah ataupun sponsor, dan masyarakat umum yang ingin mengikuti kursus atau workshop. Nah, yang kedua itu ada value proposition. Jadi, value proposition itu ialah nilai jual produk atau jasa pendidikan yang membuatnya lebih menarik daripada kompetitor lainnya. Dalam pendidikan tinggi, ini berarti menawarkan nilai tambah seperti kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, ataupun kemampuan beradaptasi. Nah, di kampus Universitas Mitra Bangsa atau UMIBA, value proposition-nya antara lain ialah menawarkan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, meningkatkan kemampuan pelajar melalui program-program yang inovatif dan interaktif, kemudian menjadi tempat yang ramah dan eksklusif untuk pelajar dari berbagai latar belakang. Dan terakhir ialah menawarkan fasilitas dan infrastruktur yang modern dan lengkap. Baik, akan saya lanjutkan. Nomor 3, channel, yaitu jalur komunikasi dan distribusi yang digunakan pendidikan tinggi untuk mencapai pelajar seperti website, media sosial, dan acara-acara. Universitas Mitra Bangsa atau UMIBA, channelsnya antara lain yaitu pemasaran online melalui website dan media sosial, pemasaran offline melalui acara-acara dan event, kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk meningkatkan visibilitas, dan juga yang terakhir pemasaran melalui agen, perwakilan, dan rekrutmen. Selanjutnya, nomor 4, customer relationship, yaitu jenis hubungan yang dibangun pendidikan tinggi dengan pelajar seperti interaksi dengan dosen, bimbingan karir, dan layanan pelanggan. Di Universitas Mitra Bangsa atau UMIBA sendiri, customer relationship-nya diantaranya yaitu yang pertama
meningkatkan interaksi dengan pelajar melalui sistem komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, membangun hubungan yang erat dengan orang tua dan wali murid melalui informasi yang akurat dan teratur. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi universitas. Lalu yang keempat, membangun komunitas yang inklusif dan ramah untuk pelajar dari berbagai latar belakang. Lalu kelima, yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang digunakan pendidikan tinggi seperti biaya pendidikan, biaya kursus, dan sponsorship. Di Universitas Prabangsa atau UMIBA sendiri, revenue stream-nya diantaranya yaitu biaya pendidikan untuk pelajar, biaya kursus dan workshop untuk masyarakat umum, sponsorship dan donasi dari pemerintah dan organisasi lain. Lalu yang terakhir, biaya sewa dan pemanfaatan fasilitas untuk acara-acara dan event. Selanjutnya yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya yang diperlukan pendidikan tinggi seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkompeten. Di Universitas Mitra Bangsa, key resource yaitu ada 4. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas yang modern dan lengkap. Yang ketiga, teknologi yang inovatif dan efektif. Yang keempat, sumber daya keuangan yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas yang dilakukan pendidikan tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengembangan program-program pemasaran dan pengelolaan sumber daya. Di Universitas Mitra Bangsa, key activities antara lain, yang pertama, pengembangan program-program pendidikan yang inovatif dan interaktif. Yang kedua, pemasaran dan rekrutmen pelajar. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang modern dan lengkap. Yang keempat, pengembangan teknologi yang inovatif dan efektif. Selanjutnya yang kedelapan ada key partnership, yaitu kemitraan yang dibentuk pendidikan tinggi dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan, organisasi, dan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Di Universitas Mitra Bangsa, key partnership-nya yaitu pertama, kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan dan industri untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi non-profit untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu struktur biaya yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi. Contohnya seperti biaya operasional, biaya pengembangan, dan biaya pemasaran. Di Universitas Mitra Bangsa, cost strukturnya yaitu pertama, biaya operasional dan administrasi. Yang kedua, biaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, biaya pengembangan teknologi. Dan yang keempat itu ada biaya pemasaran dan rekrutmen. Baik, cukup sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai BMC atau Business Model Canvas tentang UMIBA atau Universitas Mitra Bangsa. Terima kasih kepada Ibu Dewi Listiorini selaku dosen atas tugas yang telah diberikan, dan terima kasih kepada rekan saya Muhammad Ubaida dan Ahmad Anwari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ke Balikpapan naik taksi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.